seumur hidup nggak pernah ribut dengan mertua. Itu panutan. Nah, biasa. Karena kalau dalam rumah tangga tidak ada yang keras, itu mendingan jangan berumah tangga. Kalau begitu berobat. Pikiran Anda jangan kotor dulu lah gitu. Awalnya. Dulu segenggam emas kopi nang aku. Wow. Itu kalau punya masalah jangan dituangkan di sini. Anda punya masalah, datang ke Pegadaian, pasti diatasi tanpa masalah. Itu masalahnya Pegadaian udah pindah, saya bingung. Ya, terima kasih pemirsa. Tentu saja Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore dan masih bersama dengan terapi kolbu The Power Osol. Anda pun bisa bergabung bersama kami untuk menanyakan kondisi kesehatan Anda. Silahkan bergabung di nomor telepon 0215155311. Sebelum kami lanjutkan kembali perbincangan kami, terlebih dahulu saya akan membacakan untuk alamat atau lokasi dari terapi kolbu. Anda bisa langsung saja datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 0218582029 atau 0218500413 dan 0217058031. Anda pun juga bisa mengakses websitenya di www.powerosolindonesia.com. Selengkapnya bisa Anda catat yang sudah ada tertera di layar tulis Anda. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa metode terapi yang diterapkan dari terapi kolbu sama sekali tidak menggunakan obat, herbal, jamu, tidak ada jarum suntik, tidak ada pijat, tidak ada juga penjual belian ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi boleh dikatakan aman, tidak ada efek samping dan tidak mengandung unsur musrik. Dan terapi kolbu juga tidak membuka cabang di tempat manapun, hanya satu yang sudah ada alamat yang sudah tertera di layar tulis Anda. Kita bisa lanjutkan kembali. Terlebih dahulu mungkin saya akan bertanya kepada Ibu Nina. Kita bisa lanjutkan tadi bahwa memang Ibu Nina ini ada keluhan syaraf kejepit mulai dari tahun 2006. Sebelum datang ke terapi kolbu sudah tidak bisa melakukan aktivitas. Lebih tepatnya sakit saraf kejepitnya ada di bagian mana, Ibu? Di pinggang. Di pinggang. Di atas panggul. Oke. Baik. Kemudian sudah pernah mencoba untuk mengecek ke dokter medis atau berobat secara alternatif? Pertama kan alternatif dulu, pijit pertamanya, pijit gitu. Ternyata ya kambuh lagi, akhirnya ke dokter disuntik belakang itu, sembuh sementara aja. Nah, nanti kambuh lagi, gitu lagi, terus sampai suatu saat saya ngelihat di acara satu stasiun TV yang ada Pak Ustadz. Ya coba saya kayaknya mau nyoba deh gitu. Ya alhamdulillah setelah saya nyoba, ya alhamdulillah kayaknya ada kemajuan. Nah sebelum Ibu datang ke terapi kolbu memang juga sudah pernah mencoba berobat ya, entah itu dari berobat medis ataupun alternatif, lebih tepatnya pijat begitu. Belum sama sekali ada perubahan yang kunjung maksimal? Nggak ada. Baik. Ibu mungkin sudah hampir putus asa? Ya kalau kita putus asa sih kan nggak boleh ya. Jadi saya pikir saya mau mencoba, siapa tahu jalannya ini gitu ya. Tuhan kasih jalannya ini. Alhamdulillah pas ketemu Pak Ustadz Sony, saya coba berangsur-angsur malah pulih dan sembuh dan bisa bergabung bersama kami juga di sore hari ini. Baik Ibu, pada saat ini lagi kambuh, keluhan mengenai syaraf kejepitnya lagi kambuh, aktivitas atau kegiatan yang terhalang atau tidak bisa dilakukan ini seperti apa? Tidak bisa beraktivitas, benar-benar jalan aja saya di papah dua kiri kanan, sakit sekali. Sudah sampai sejauh itu ya Ibu ya? Ibu mohon maaf saat ini bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Baik, tapi tidak menutup kemungkinan sebagai ibu rumah tangga juga banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan. Itu sama sekali juga berhenti total seperti itu? Berhenti total, nggak bisa sama sekali. Kalau disuntik, kalau ke dokter tuh disuntik. Nah, disuntik itu baru deh enak. Nah, sampai akhirnya suatu saat saya di MRI itu baru ketahuan tuh saraf kejepit di salah satu lumbal itu. Nah, itu harus operasi. Ya itu harus operasi. Itu saya takut bener deh kalau namanya operasi, dengar operasi itu. Sudah ada rujukan untuk operasi harusnya, sudah ada tindakan seperti itu. Tapi Ibu tidak lakukan karena takut. Karena saya punya teman sampai udah operasi itu saya dengar sampai 8 kali dia operasi. Baik. Sudah sampai 8 kali. 8 kali dan masih belum ada perubahan atau bagaimana ini? Ya perubahan mungkin ada, tapi dia harus pakai apa namanya tuh? Kayak bantuan ya. Kemudian Ibu tidak melakukan operasi, kemudian takut, masih yakin insya Allah masih ada obat dan perubahan untuk kondisi Ibu melalui pasti ada jalan keluar saya pikir. Baik, kita tahan dulu sampai di situ Ibu. Kita angkat penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Saya Purwanti, Bu, dari Kerawang. Ibu Purwanti di Karawang, silahkan langsung ke Pak Ustadz Sony. Silakan Oke. Ibu. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Purwanti. Selamat sore. Oke. Oke, selamat sore juga. Oke, Pak Ustadz, saya punya keluhan di tumit saya. Keluhan di tumit? Beberapa tahun lalu, saya itu tumit saya yang sebelah kanan itu yang sakit. Tapi yang kanan sudah sembuh, sekarang ganti yang sebelah kiri. Oke, baik. Saya sudah berusaha ke dokter saraf, sudah ya, sudah di ronsen, tidak ada kelainan. Kemudian ke akupunktur juga udah berkali-kali. Nah, sampai sekarang tuh masih sakit, terutama kalau ketika saya duduk mau berdiri atau tentu susah banget, sangat-sangat sakit. Ya, baik. Mohon maaf, untuk Ibu Purwanti usia berapa saat ini? Saya sekarang 48 tahun. 48 tahun. Mohon maaf, mungkin pada saat sholat seperti itu juga sangat sakit ya Ibu ya? Halo Ibu? Ketika sholat. Ya, lagi rukuk atau sujud begitu? Juga kasih ya. Ya, Ibu? Iya. Bagaimana, mohon maaf? Ya. Pada saat rukuk? Masih sakit, Bu. Ini sekarang saya lagi habis sholat asar ya. Kemudian saya selesai ngikutin acara ini, langsung saya kontak gitu. Ya, baik. Ya, baik. Mungkin Ibu ada keluhan lain yang ingin ditanyakan, insya Allah sekaligus akan kita jawab. Mungkin hanya itu aja. Oke, baik. Pak Ustadz ini sudah cukup ya? Mendeteksi. Baik, terima kasih untuk Ibu Purwanti atas teleponnya. Silakan disimak penjelasan dari Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Silakan Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Purwanti. Tadi sedikit saya deteksi ya, gangguan di tumit itu sumbernya dari vena. Jadi vena di sini di belakang lutut. Ini yang mengakibatkan sedikit kurang nyaman di daerah tumit. Namun vena yang di sini ini diakibatkan oleh tekanan dari daerah kepala. Ya. Saya pikir untuk sementara waktu hindari dulu santan, ya. Dan kalau bisa berat badan juga jangan sampai bertambah. Jadi yang pertama hindari santan, dan yang kedua berat badan jangan sampai bertambah. Dan kalau tahu memang mau dilakukan upaya-upaya akupuntur atau apa, bisa diinfokan kepada tenaga akupunturnya gitu ya, bahwa tolong diperiksa juga jalur venanya, karena disitulah letak permasalahan yang diderita oleh ibu. Dan kalau memang ibu ada waktu, silahkan datang berkunjung ke tempat kita ya. Siapa tahu pertemuan kita pada sore hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat karena ibu kan menderita penyakit ini kan sudah cukup lama. Iya. Ya, kenapa tidak dicoba? Siapa tahu di sana ada ijabah. Saya pikir demikian. Semoga untuk Ibu Purwanti cukup puas dan bermanfaat mendapatkan sebuah solusi dari Ustadz Sony Sutrisna. Untuk keluhan seperti ini sepertinya banyak atau bagaimana di tempat terapi kolbu, Pak Ustadz? Banyak sekali kasus seperti tumit, terus saraf kejepit ya, banyak sekali. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali. Kemudian bagaimana sih berbicara mengenai metode terapi yang ditawarkan dari terapi kolbu yang mengunggulkan mengenai kekuatan doa, sekali lagi tanpa ada konsumsi obat, herbal, jamu, tidak ada jarum suntik, tidak ada pijat, tidak ada juga penjual belian ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi boleh dikatakan aman, tidak ada efek samping dan tidak mengandung unsur musyrik. Jangan kemana-mana pemirsa, kita segera kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan powerful, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan jus yang di blender dengan menggunakan juicer itu apa? Buah-buahan itu kan mineral. Jadi kalau kita cuma minum airnya doang,
itu udah kayak minum sirup gitu. Ada manfaatnya udah minimal gitu. Jadi kan lebih bagus kalau di blender. Blender bukan jus. Tapi mesti yang kamu ngikutin sehari kalori bahkan Iya, ribet ya. mungkin gue nggak cukup pintar untuk tahu seperti itu gitu. Tapi artinya asal kamu pakai aktivasi sempurna yang dulu. Tentu saja masih menemani sore hari Anda pemirsa dalam Medika Natura dan masih bersama dengan terapi kolbu The Power Also. Untuk alamatnya silakan bisa Anda catat kembali, semuanya juga sudah lengkap tertera di layar tulis Anda. Tidak ada cabang di tempat manapun dan seluruh pasien yang datang ke terapi kolbu akan semuanya ditangani oleh guru besar dan juga terapis, yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Masih menunggu telepon Anda pemirsa di 0215155111. Sembari menunggu, kita lanjutkan kembali kepada Ibu Nana yang pada saat itu ada keluhan syaraf kejepit sudah dari 2006 bahkan seperti itu. Sudah ada rekomendasi ataupun rujukan dari medis untuk melakukan operasi ya Ibu, tapi tidak dilakukan karena faktor takut juga tidak berhasil. Nantinya seperti apa? Kemudian seperti mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah, menyaksikan acara bersama dengan Pak Ustadz Sony, ada keinginan atau motivasi seperti apa yang Ibu rasakan sehingga akhirnya melangkahkan kaki dan memberikan keputusan untuk langsung ditangani di terapi kolbu? Iya, karena saya merasa kita kan nggak boleh putus asa ya. Ya biar bagaimanapun juga pas saya lihat itu, ini kali perasaan saya gitu mengatakan saya mencoba untuk ke tempat Pak Ustadz gitu. Oke. Dan kemudian tidak lama kemudian atau masih survei dulu, kemudian langsung datang atau bagaimana Ibu? Langsung datang aja, langsung telepon, langsung datang. Oke. Kemudian pertama kali datang dalam kondisi apakah masih dipapa tidak, atau? Tidak, karena kan saya itu berobat dulu ke dokter kan. Oke, jadi masih dapat baru saja dapat obat, suntikan, suntikan gitu. Oke, baik. Kemudian di terapinya seperti apa Ibu? Di terapinya maksudnya ya, kasih air, kasih air. Satu air, diterapi dengan Pak Ustadz langsung. Awalnya dengan minyak dengan asisten dulu, baru setelah itu Pak Ustadz Sony ya. Pak Ustadz Sony. Sama sekali tidak ada obat seperti yang tadi saya katakan, tidak ada jamu yang dikonsumsi, cuma air aja. Minumnya tidak air ada penanganan aja, seperti operasi di medis seperti itu sama sekali tidak ada ya. Nggak sakit. Baik. Di hari pertama tersebut durasi berapa lama untuk mendapatkan terapi dengan asisten dan juga langsung dengan Pak Ustadz Sony? Kurang lebih berapa lama ya Pak Ustadz ya? 1 jam ya? Satu jaman ya. Sudah mulai ada perubahan di hari pertama tersebut Ibu? Alhamdulillah. Karena saya pikir bertahap kan, nanti kedua, ketiga gitu. Sampai. Kemudian perubahannya bagaimana setelah dirasakan terapi tersebut? Perubahannya ya, saya tadinya tuh kalau dari jongkok misalnya sholat kan, mau berdiri tuh kayaknya berat gitu di pinggang tuh. Kayak ada yang bandulin gitu, kayak ada yang bandulin. Nah, setelah berobat dengan Pak Ustadz ini ya alhamdulillah beraksur-aksur hilang gitu, enteng aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada konsumsi obat lagi Bu? Oh enggak. Tidak ada suntik-suntikan lagi? Alhamdulillah, luar biasa. Ini boleh dikatakan sebagai salah satu mantan pasien yang berhasil ya dari sekian banyak pasien yang ada di terapi kolbu. Baik, kita lanjutkan bagaimana metode terapinya namun setelah menerima penelpon kita selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, Ibu. Halo. Ibu ya. Ibu ya. Ibu Husnul. Ibu Husnul ada di Kalimantan. Kalimantan. Baik, silahkan Ibu langsung ke Ustadz Sony. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Husnul, Ini Ibu selamat Husnul sore. Hatimah di Kalimantan. Ingin tanya sama Ustadz Sony. Iya. Sekarang kan yang saya keluhkan perut sebelah kiri itu Ustaz. Ada keluhan apa Ibu? Sakit perut sebelah kiri. Iya. Lebih tepatnya seperti apa sakitnya? Bilang dokter batu asam urat kah? Asam urat? Iya. Tapi kok di tengah-tengah perut itu yang sebelah kiri. Di sebelah kiri? Iya. Kemudian sudah diagnosa juga dari dokter adalah keluhan? Bilangnya batu asam urat. Batu asam urat? Iya. Baik. Sudah berapa lama Ibu keluhannya Ibu? Ya Ibu. Halo. Halo. Ya, sudah berapa lama keluhannya?
Sudah ada 7 bulan. 7 bulan ya. Belum ada penanganan secara medis atau alternatif? Ya itu tiap hari minum obat dari dokter. Baik, belum ada perubahan. Hancur batunya aja. Tapi belum ada perubahan ya? Belum. Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan kepada kami, Ibu? Sama sering berdebar-debar tuh nah. Sering berdebar-debar, sering ada rasa gelisah, takut, cemas seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Pak Ustadz Sony sudah cukup mendeteksi beliau? Cukup. Sudah cukup. Baik, untuk Ibu Kusnul terima kasih. Assalamualaikum, silahkan disimak penjelasan dan solusi untuk kondisi Anda bersama dengan Ustadz Sony. Silahkan Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kusnul, selamat sore. Jadi begini ya Ibu Kusnul, tadi saya sedikit coba lakukan deteksi di perut bagian kiri. Saya melihatnya memang di sana benar ya, apa kata dokter, mungkin ada batu di sana. Terus kemudian dicoba dilakukan pakai menggunakan obat-obat asam urat. Iya. Namun menurut saya kalau memang obat asam urat ini tidak memberikan suatu reaksi secara cepat, sebaiknya dikonsultasikan lagi dengan dokter pembanding ya, apa perlu obat asam urat ini diteruskan. Mengingat karena obat asam urat itu kalau kita pakai dalam waktu yang lama, itu khawatirnya nanti justru dia akan menyerang ginjal si obat ini. Jadi saya pikir saran saya lebih baik di cross check dengan dokter yang lain ya. Terus saya juga melihatnya sebenarnya permasalahan ibu bukan di batu tadi, tapi justru ada di asam lambung. Ya, jadi yang bikin ibu nggak nyaman di perut bagian kiri itu bukan faktor batu itu, tapi faktor asam lambung. Nah, asam lambung itu yang bikin ibu merasa nggak enak ya, cemas, terus kemudian nyesek di dada, timbul rasa cemas, dadanya berdebar ya, rasa khawatir, itu justru karena tekanan dari asam lambung. Jadi bukan karena faktor batu tadi. Jadi sekali lagi ibu kalau bisa cross check dengan dokter yang lain ya, apa perlu diteruskan obat asam urat ini, karena sejauh yang saya tahu ya, biasanya kalau berdasarkan apa yang kita lihat, pemakaian obat asam urat ini sebaiknya dengan konsultasi dokter. Jangan sembarangan pakai obat asam urat. Karena obat asam urat yang dipakai sembarangan tanpa konsultasi ke dokter, takutnya nanti efeknya ke ginjal. Ya, efeknya ke ginjal. Saya pikir demikian. Nah, kalau ada waktu silakan datang, Bu. Silakan datang. Siapa tahu ya pertemuan kita sore hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya pikir demikian. Kalau jantungnya insya Allah nggak ada apa-apa. Jantung semua bagus. Cuman asam lambung yang harus diwaspadai. Hingga sampai nyesek ke bagian dada dan timbul kecemasan seperti itu ya. Iya, jadi bukan karena faktor jantung tapi asam lambung ya. Nah, pantangan makan yang sebaiknya dijaga, dihindari adalah gorengan. Terus bumbu kacang, kopi, teh, jamu, itu saya pikir jangan dulu. Ya, untuk sementara. Saya ulang, gorengan, bumbu kacang, kopi, teh, jamu itu jangan dulu. Dan obat asam uratnya sebaiknya di cross check lagi dengan dokter yang lain. Saya pikir demikian. Dikonsultasikan terlebih dahulu kepada yang mengerti dan paham ya Pak Ustadz ya. Karena ini sudah pakai selama 7 bulan. Saya khawatir nanti takutnya ganggu ginjalnya. Oke, baik. Dan jika memang untuk Ibu Kusnul yang ada di Kalimantan tadi, jika memang ada waktu dan kesempatan, silahkan kami undang Anda untuk bersilaturahmi bersama dengan kami di Terapi Kolbu Power of Soul. Untuk alamatnya bisa Anda catat di Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021 858 2029 atau 021 8500 413 dan 021 7580381. Sekali lagi kami informasikan bahwa metode terapi yang diterapkan dari Terapi Kolbu kepada para pasiennya tidak menggunakan obat, herbal, jamu, tidak ada jarum suntik, tidak ada penjual belian ayat-ayat suci Al-Quran, jadi boleh dikatakan aman, tidak ada efek samping dan tidak mengandung unsur musyrik dan tidak membuka cabang di tempat manapun, dan seluruh pasien dari Terapi Kolbu akan langsung ditangani oleh guru besar dan juga terapis Terapi Kolbu, yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Jangan kemana-mana pemirsa, kita lanjutkan kembali. Namun setelah jeda komersial berikut, tetaplah bersama kami di Medika Natura. Wajah kakak sedang bermasalah ya? Iya nih, salah perawatan. Makanya, pakai cepuk saja kak, yang sudah terbukti aman dan nyata manfaatnya. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai cepuk. Cepuk, pilihan yang terbaik.
ini kan masjid nih ya. Bayangin ini Islam, tunjuk aja. Disilmi dalam Islam. Ayyuhallazina amanu udkhulu, masuklah. Senyum Quran. Kita akan menghafal Al-Quran senyum. Sejak muda. Kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya ya, novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan ini. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam kena macet sampai jam 10 udah capek, nggak keburu ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Dia ada 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Berobat ke Ustadz Sony, udah sakit selama 3 tahun, sakit batu empedu, jantung, sama ginjal. Gejala awalnya sakit pendarahan hebat, sakit perut saya dengan sangat, pinggang, paha, semuanya sakit. Terus saya pendarahannya terus-menerus ya setiap hari gitu. Terus melebihi dosis deh pokoknya keluarnya. Komplikasi dari gula. Awal gejalanya gula, darah tinggi,